Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Akan mempresentasikan hasil makalah dari kami yang berjudul Acuan Evaluasi PAI, PAN atau PAR. Silahkan menyimak. Pengertian penilaian acuan norma PAN atau PAR dalam pendidikan agama Islam. Penilaian acuan norma atau disebut dengan PAN adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya. PAN adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif. PAN berarti mengambil nilai berdasarkan nilai dalam suatu kelompok atau tarif pemahaman materi dalam suatu proses pembelajaran. Pada hal ini, prestasi seluruh peserta didik pada suatu kelompok belajar dijadikan dasar penilaian. B. Tujuan penilaian acuan norma atau PAN. Tujuan penilaian acuan norma ini adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam suatu kelompok menggambarkan suatu kurva normal. C. Ciri-ciri penilaian acuan norma atau PAN. Ciri-cirinya ada 4, yaitu yang pertama, penilaian acuan norma biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan siswa di kelas, sekolah, ataupun lainnya. Yang kedua, penilaian acuan norma bersifat relatif, artinya dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, nilai dari hasil penilaian acuan norma hanya dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa tersebut dengan siswa lainnya, bukan tentang pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang diujikan. Dan yang terakhir, penilaian acuan norma menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari tingkat sangat istimewa sampai tingkat yang mengalami kesulitan belajar serius. D. Kelebihan dan kekurangan penilaian acuan norma PAN dalam PAI. Kelebihan PAN yaitu A. Dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. B. Dapat membedakan peserta didik yang pintar dan kurang pintar, membedakan kelompok atas dan bawah. C. Fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. D. Mudah menilai karena tidak ada patokan. E. Dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kekurangan pendekatan PAN yaitu A. Sedikit menyebutkan kompetensi atau tujuan pembelajaran serta kualitas pembelajaran peserta didik, apa yang mereka ketahui atau yang dapat mereka lakukan. B. Tidak fair, karena peringatan peserta didik tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga atas prestasi peserta didik lainnya. C. Tidak dapat diandalkan, peserta didik yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. D. Kurang transparan, karena hasil penilaian akhir tidak diketahui para peserta didik. Penerapan penilaian acuan norma PAN dalam PAI. Dalam penerapan PAN, penempatan skor siswa dilakukan tanpa memandang kesulitan suatu tes secara teliti. Dalam penerapan sistem PAN, ada 2 hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Terdapat 2 cara yang dilakukan dalam menentukan batas kelulusan, antara lain, pertama, menetapkan terlebih dahulu jumlah yang diluluskan, misalnya 75% dari seluruh peserta tes, kemudian skor tiap siswa disusun dan di-ranking, sehingga akan dikemukakan skor terendah. Cara yang kedua yaitu menggunakan data statistik yang terdapat dalam kurva norma dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku, sehingga akan dikemukakan luas daerah kurva norma atau jumlah anak yang akan diluluskan. Sekian video presentasi makalah dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum.